pemirsa, demensia merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan penurunan fungsional yang seringkali disebabkan oleh kelainan yang terjadi pada otak. Demensia adalah kumpulan penyakit dengan gejala-gejala yang mana mengakibatkan perubahan pada pasien dalam cara berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Seringkali memori jangka pendek, pikiran, kemampuan berbicara, dan kemampuan motorik terpengaruh. Beberapa bentuk demensia mengubah kepribadian pasien. Penderita demensia akan kehilangan kemampuan tertentu dan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. Hal inilah yang terutama membedakan dengan kondisi lainnya yang mempengaruhi pikiran. Orang yang mengalami masalah pembelajaran atau ber-IQ rendah tidak akan pernah memiliki kemampuan tertentu, tetapi orang yang terkena demensia akan kehilangan kemampuan yang telah didapatkannya. Demensia biasanya terjadi pada usia lanjut. Beberapa jenis demensia dapat diperlambat kemundurannya. Bentuk demensia yang umum adalah Alzheimer yang merupakan 50 hingga 60% dari semua kasus demensia. Bentuk lainnya yang termasuk demensia karena faktor pembuluh darah atau vascular demensia dan Lewy body demensia yang masih membutuhkan rujukan. Ya, selamat malam pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di Kata Dokter. Kalau kita melihat Fitri tadi, mungkin bagi Anda di rumah pasti senyum-senyum sendiri ya. Wah, kira-kira apakah kita akan mengalami nanti di masa-masa tua ataupun mungkin lebih cepat lagi gejala demensia itu. Dan mungkin malam hari ini juga mungkin saya juga jadi sendiri, mungkin juga mudah-mudahan Rahma nggak mengalami demensia malam hari ini untuk menemani saya. Oke pemirsa, terkait dengan demensia pasti banyak orang beranggapan bahwa ini hal yang sudah biasa pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, bagi Anda di rumah, malam hari ini kita kupas fakta dan solusi mengenai demensia. Tema kita malam hari ini, karena mungkin banyak sekali yang menganggap mungkin hal ini tidak penting. Tapi nggak ada salah kita bahas biar Anda tahu sebenarnya apakah demensia itu bagaimana dan mungkin juga penata laksanaan seperti apa. Dan seperti biasa, malam hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sudah terkenal sekali, Dr. Frandi, spesialis saraf. Selamat malam Dr. Frandi. Halo, selamat apa malam. kabar Apa dari kabar? rumah Baik. sakit? Siloam Kemenjel. Silakan. Ya. Wah, Siloam nih emang ini ya. Oke, Dr. Frandi. kabar? Kalau Ya, melihat demensia ya, Ya. orang beranggapan bahwa kalau udah tua demensia itu biasa gitu. Betul. Iya kan? Iya. Bisa nggak demensia orang-orang seperti saya usia 40-an bisa mengalami demensia? Bisa. Jadi demensia itu kata lain sebenarnya itu pikun ya. Jadi kita Pikun, ya? pelupa ya. Ih, saya juga sering kayak Pelupa, begitu. ya. Oke. Pelupa itu bisa di usia kapan aja. Tapi ada pelupa yang normal sama pelupa yang tidak normal. Dev, gitu. kamu berdua suka pikun nggak? Lupa nggak? Suka kan kadang-kadang ya? Oke, Ya. jadi nggak itu nggak ada kaitannya dengan usia sebenarnya. Usia. Ya, tidak ada kaitan dengan usia, Jadi tetapi sebenarnya apa dong jadi kaitannya? usia ini sebenarnya mempengaruhi. Kalau kita makin tua ya bisa makin sering lupa. Iya, benar. Karena terjadi penurunan fungsi dari otak, kemunduran Oke. fungsi dari otak, terutama fungsi memori. Fungsi memori mengalami Fungsi penurunan. mengalami Iya. penurunan. Nah, jadi ini Jadi sebenarnya ini gejala yang memang udah natural aja. Betul. Memang udah karena faktor usia akan terjadi seperti itu. Iya. Nah, saya mau bertanya sama dokter. Apakah tadi sudah dikatakan bahwa demensia ini bisa terjadi pada usia muda? bisa. Jadi Kenapa sekitar kok, 5% ini bisa terjadi pada usia muda. Kita tahu penyebab dari demensia ini salah satunya adalah genetik. Ya. Jadi kelainan genetik ada gen-gen tertentu yang disebut dengan APO epsilon 4. Iya, iya. Itu kalau kita punya, kita akan mempunyai demensia lebih dini. Oke. Tapi ada hal-hal lain, faktor sekunder yang Iya. juga bisa menyebabkan demensia ini muncul lebih dini. Misalnya trauma kepala. Oh, jadi memang karena sesuatu ya. Cedera kepala, Cedera benturan, kepala, benturan. kemudian penyakit misalnya merokok atau penyakit kardiovaskular. Betul. Ya, kemudian alkohol, ya. Jadi konsumsi alkohol yang berlebihan itu bisa menyebabkan Tuh kita menjadi pemirsa, lupa. jadi kalau udah sering mengkonsumsi dari muda alkohol berlebihan, Alkohol berlebihan. pikunnya, demensianya lebih cepat Lebih cepat, lagi. betul. Aduh, Iya. karena memang alkohol nggak bagus sekali buat perkembangan otak Untuk ya. perkembangan otak, Baik betul. dokter, jadi Iya. semua itu yang paling sering pada usia muda adalah apakah karena trauma atau karena penggunaan alkohol biasanya? Biasanya trauma kepala biasa karena kecelakaan, kita Kecelakaan. tidak tahu. Ya, alkohol ini akhir-akhir ini alkohol Kasus dan yang sering obat-obatan ya. alkohol dan obat, oh iya, Narkoba. obat-obatan narkoba. Narkoba bisa Oke, menyebabkan jangan lupa. kita pikun lebih dini. Pikun lebih Iya. dini. Aduh, mengerikan ya. Si pikun ini apa benar nama lainnya Alzheimer atau berbeda? Jadi pikun ini nama lainnya sebut dengan demensia. Demensia, Ya. Alzheimer ini sendiri berbeda ya. Berbeda. Nah, ini biar jadi pemirsa juga nggak bingung. Betul. Dok, sebenarnya Alzheimer itu apa? Kalau demensia sudah kita bahas nih. Alzheimer ini apa
apa sih? Biasanya Jadi suka disebut juga. kita sebenarnya Alzheimer ini bagian dari demensia. Oke. Jadi kalau kita sebut dengan demensia ini pikun, salah satunya adalah Alzheimer. Nah, Alzheimer ini merupakan satu penyakit yang paling sering terkena pada orang tua. Di sekitar 80% pikun ini sebabnya adalah Alzheimer, di mana terjadi penimbunan plak atau protein tidak normal di dalam otak. Oke. Sehingga pikunnya ini lebih dini juga. Baik. Dan ini biasanya tidak reversible. Jadi maksudnya si Alzheimer ini biasanya malah orang lebih muda dapatnya ya? Alzheimer biasa sekitar lebih 40-an, 50-an Oke. dia sudah mulai. Bisa juga ada yang muncul di usia tua, jadi Ya. ini Alzheimer. Oke. Jadi demensia ini penyebabnya macam-macam. Ada Alzheimer, ada Parkinson demensia, jadi Alzheimer Oke. demensia, Parkinson pernah kita bahas ya, gerakan tangan. Kemudian vaskular karena mungkin stroke orangnya jadi pikun. Betul. Dari pembuluh gangguan darah. pada pembuluh Betul. darahnya di otak. Nanti Oke. ada lagi namanya dementia of Lewy body karena itu penimbunan protein yang salah satu penimbunan protein yang nggak normal lagi. Baik. Atau otaknya mengecil, namanya frontotemporal dementia. Karena apa otak bisa mengecil, dokter? Otak mengecil, sekali lagi tadi ada faktor genetik, kemudian faktor usia. Jadi kalau di atas umur 65 tahun, otak kita semua pasti akan mengecil. Aduh, biar Tapi rajin ada yang cepat, ada yang mengkonsumsi. enggak. Baik, Betul. biarpun rajin. Aduh, saya agak takut. Biar Ya. rajin mengkonsumsi suplemen, misalnya ya jenis-jenis tertentu untuk merangsang pertumbuhan otak lebih baik atau Ya. bertahan lebih baik, sel-sel otak bekerja lebih baik, itu tidak menjamin pada usia tertentu 65 ke atas itu otak kita nggak mengecil lebih cepat. Betul. Oke. Itu hanya salah satu pencegahan bahwa kalau kita minum suplemen-suplemen tertentu, nanti kita akan bahas ya, makanan apa yang akan lebih baik nih Iya. untuk penderita-penderita agar kita tidak menjadi pikun lebih dini. Oke, Betul. jadi sebenarnya supaya pikunnya nggak lebih ini. Si demensia ini sebenarnya dokter ada faktor genetiknya nggak? Betul, ada tadi. Jadi misalnya kalau di keluarga nih ada orang dia punya ayah atau ibu atau kakek yang mudah terkena demensia pada Ya. usia agak muda, ini bisa menurun. Bisa. Jadi kalau kita punya anggota keluarga, salah satu mungkin ini pikun, jadi gejalanya itu biasa gangguan memori, tidak ingat, ngomong ulang-ulang, tanya lagi ulang-ulang, naruh barang lupa, ya, kemudian marah-marah, ya, kemudian motivasinya berkurang, ya, kemudian iritasi, suka ngamuk-ngamuk sendiri, bicara-bicara sendiri gitu. Oke. Nanti makin lama gejalanya ini akan makin parah, dia progresif. Oke. Tapi nomor satu adalah memorinya tidak ingat. Tadi pagi dia lupa dia makan apa. Tapi memori yang lama-lama ini ingat. Jadi memang kemunduran memorinya dari yang kita sebut recent memory atau memori yang baru, tetapi yang lama-lama ini yang masih intak. Oke, memori baru, memori lama saya masih banyak yang mau saya tanya lagi. Nanti kita lanjut lagi dokter ya. Ya. Menarik sekali menurut Dr. Frandi. Pemirsa, Anda juga boleh telepon nanti ke 5155-111 tentunya saat lagi tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Fakta dan solusi mengenai demensia adalah tema kita malam hari ini. Jadi Anda boleh nih telepon ke sini 5155-111. Dr. Frandi akan menjawab pertanyaan Anda, tapi seputar demensia ya, jangan tanya yang lain. Dan seperti biasa kita selalu kedatangan bintang tamu yang cantik, seksi di acara Kata Dokter. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu. Dia adalah Fania Nada. Selamat malam, Fan. Selamat malam. Aduh, Dokter. cantiknya. Apa kabarnya sayang? Baik. Mwah. Silakan duduk, silakan Oke, duduk. terima kasih. Oke. Fania Nada. Ini Fania Nada pasti penyanyi pastinya kan? Iya. Ada nada soal di belakangnya. Emang harus pakai nada lagunya, nada namanya. Iya, karena aku punya grup musik juga, jadi kebetulan itu Fania Nada, aku pakai nama itu. Oh, jadi grup musik itu bocorin dikit dong, grup musiknya apa namanya? Namanya Fania Nada. Oh, jadi grup musiknya Fania Nada. Iya. Tapi kalau kamu solo juga Fania Nada. Fania Nada. Oke. Fania Nada, sebelum kita berbincang sama Dr. Frandi, aku tanya kamu dulu. Sebenarnya menyanyi ini hobi dari kecil atau memang kayaknya udah nggak bisa enggak nih? Semua orang kayaknya pada jadi artis tuh kayaknya enak banget, jadi penyanyi tuh enak banget, cepet gitu kan ya, populernya cepet, uangnya banyak. Mikirnya begitu. Apa karena itu atau karena memang Karena hobi tuntutan juga ya. Hobi ya. Hobi. Hobi. Di keluarga ada nggak yang datang? Maksud mama, papa atau Sebenarnya sih nggak ada. nggak ada? Cuma aku Bakat sendiri. seni mengalir dari nggak ada? Nggak ada. Karena bisa sendiri mungkin Itu ya. beruntung ya, keberuntungan yang sangat. Jadi sebenarnya ini memang betul-betul bakat dari diri kamu sendiri. Iya, sendiri. Kamu berlatih nggak? Maksudnya ambil kursus sendiri, misalnya untuk menyanyi, kursus vokal maksudnya? Enggak, aku paling latihan di kamar mandi. Itu mah aku Latihan sendiri. Aku latihan di kamar mandi. Baiklah, kalau misalnya bernyanyi, nih, kamu aliran musiknya apa nih sekarang genre? Dangdut. Dangdut ya, memang lagi hits ya. Lagi hits Oke, dangdut. sebenarnya
nggak ada masalah dengan jenis musik apa aja, tapi memang kamu lebih senang ke situ. Iya, karena apa ya, suara aku lebih cocok di dangdut kayaknya. Di keluarga ada nggak? Ya, mama, papa, kakek, nenek yang sudah pernah, kamu pernah nggak denger? Kita kan bahas mengenai demensia nih. Pernah nggak denger hal seperti itu? Demensia itu yang aku tahu ya karena gangguan saraf otak ya. Benar nggak, Kadang-kadang dokter? seperti Iya, pikun. Oh, pikun ya. Betul. Pikun. Jadi gangguan itu gejalanya seperti pikun dan sebagainya. Iya, Ada nggak kebetulan kakek ada. nenek? Kebetulan nenek aku ya. Iya, aku nenek pakai aku udah nenek aku tua, pikun udah semua. 65 tahun. Sekarang tuh dia lagi kayak gitu, suka lupa-lupa, kenalin aku aja suka lupa. Ini siapa? Ntar Aduh. ketukar. Ntar ketukar manggilnya kan? Sampai bisa begitu dong? Iya. Iya, bisa. Jadi Iya. maksudnya cucunya sendiri dia lupa. Betul, bisa. Lupa Oke. nama gitu ya mungkin ya, Lupa dokter ya? nama, kadang-kadang nanya ini siapa, nggak ingat sama sekali. Oke, Iya. lanjut kalau gitu. Ke klasifikasinya. Sebenarnya demensia ini ada klasifikasinya nggak? Betul, jadi ada stadium. Kita mulai dari stadium awal, kemudian stadium yang tengah ya, atau moderate gitu, stadium lanjut. Oke. Nah, Awal? Stadium awal ini Cirinya? biasanya orangnya ini menjadi nggak mau melakukan sesuatu, kemudian nanya ini mulai berulang-ulang, Oke. ya, kemudian dia mudah marah, Oke. ya, Bisa irritable, mudah marah juga? ya, jadi Irritable. dia irritable gitu, sedikit-sedikit mudah tersinggung, Oke, seperti perasa. itu, ya, dan mulai lupa menaruh barang, naruh kunci, ya, Tapi misalnya, kadang-kadang kalau menaruh barang itu kayaknya penyakitnya perempuan ya. betul. Aku juga kadang-kadang juga suka lupa tuh dong. Iya. Oke, sebatas mana kita menamakan kelupaan terhadap sesuatu itu masuk ke dalam kategori pikun atau demensia? Ya. Jadi kalau misalnya kita bedain, ini beneran aku demensia apa Ya. mungkin karena usia? Oke. Nah, kalau pada demensia biasanya kalau lupanya ini benar-benar tidak ingat sama sekali. Jadi kalau kita recall atau mungkin kita ingat-ingat lagi benar-benar tidak ingat sama sekali. Oke. Kalau pada yang normal kan usia Ya. mungkin setelah beberapa saat, oke aku mungkin taruh ketemu di sini. Iya. Ya, kemudian untuk mengingat nama atau itu juga biasanya nanti baru ingat setelah beberapa saat baru masih ingat. masuk di ciri awal ya? Maksudnya Ciri awal. grade awal. Grade awal. Oke, berikutnya dokter. Kalau grade yang kedua biasanya mulai lebih parah ya. Apa tuh? Jadi pasien ini suka nggak ingat saya ada di mana. Oke. Kemudian mulai keluyuran sendiri. Oh, itu yang ya. kadang-kadang suka hilang tuh ya? Ya, udah makan lupa. Iya, nenek harus misalnya. nggak bisa pulang lagi Nggak bisa kadang-kadang. pulang lagi. Jadi dia keluyuran tiba-tiba. Oh, bahaya banget Nggak bisa ternyata ya ditemukan. Nenek aku udah Iya. makan tapi dia bilang belum makan katanya. Belum Itu yang makan. bahaya. Iya. Jadi Oke. makan terus. Jadi sebenarnya adalah itu memang efek normali ya dokter ya. Efek normal. Oke, itu baru awal, kemudian yang sedang. Sedang, Oke, betul. ada yang beratnya seperti Ada apa? yang berat. Jadi kalau udah sampai berat ini biasanya tidak ingat apa-apa. Kalau kita ajak ngomong, Maksudnya? jadi Oh, betul-betul Blank, dia nggak ya, tahu dulu dia sama anaknya siapa, suaminya siapa, Iya. kemudian wajah orang ini tidak mengenali sama sekali. Iya. Jadi kalau ditanya A, jawabnya mungkin B. Jadi kemudian hal yang paling penting kalau pada tahap lanjut adalah dia tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Misalnya mandi masih dimandiin, tidak mau mandi, kemudian tidak bisa pakai baju sendiri. Oke. Kemudian misalnya kita kasih minum, ini apa dia bingung, cuma dipelototin aja begitu seperti itu. Nah, sampai ini udah seperti tahap itu. yang lebih Nenek, berat. kalau nenek sampai batasan apa? Paling Iya. cuma pikun makan aja belum makan. Terus dia juga sama, paling kalau kita kasih uang tuh terus ngakunya belum juga gitu. Terus kadang-kadang Jadi tadi ada kasihan ya. cewek katanya ada anak-anak yang ngasih aku uang, tapi nggak tahu padahal itu aku kan dia nggak inget Cucunya sendiri. Ya, Terus kadang-kadang dokter kita harus kalau misalnya memaklumi. pikun sama gila itu beda apa sama tuh? Oh beda. Bisa Jadi lihat kalau beda pikun biasanya ini khas memori. Kalau orang ya maaf ya dalam tanda kutip ya gila itu biasanya dia ingat. Oh, ingat. Biasanya masih ingat tetapi memang kadang-kadang ada halusinasi Iya. ya. Kemudian ada orang misalnya merasa dikejar-kejar atau pikiran-pikiran yang negatif tapi itu permanen. Dan juga mungkin tindakan-tindakan yang di Tindakan luar di akal luar sehat. akal, Oke. betul. Jadi pikun itu berbeda ya dengan itu. Sama-sama gangguan pada otak tapi beda. Oke, si demensia ini menarik banget ya. Kita bahas mengenai demensia karena seperti gejalanya itu pikun kita ngomongnya kan. Oke, dokter. Ini agak takut ya. Misalnya pada usia-usia kayak kita, bisa nggak kita screening dulu? Bisa. Misalnya ada pemeriksaan khusus ya kan? Berarti nggak tua aja ya? Nggak Yang tua. muda juga bisa kena gitu. Maksudnya adalah screening itu kita bisa prepare dari sekarang. Kira-kira, waduh, ini dokter bisa nggak melihat hasil screening itu melihat, waduh, ini sepertinya usia sekian-sekian mulai agak-agak demensia nih, gitu. Kira-kira bisa nggak kayak saya dan mungkin Bisa. Fania? Kadang-kadang kita juga lupa naruh barang gitu ya. Iya. Apakah saya benar pikun apa enggak? Diapain gitu, Ya. dokter? Jadi yang paling gampang sebenarnya adalah kita sebut dengan mini mental status examination atau Oke. status mini mental, di mana kita tanya ini kita ada di mana, Ya. orientasi hari ini tanggal berapa, kemudian berbicaranya ini apakah benar apa tidak, Oke. disuruh berhitung, Ha-ha. ya Oh, kemudian rasanya seperti itu ya? ya misalnya Jangan-jangan kita lupa berhitung.
100 kurang 7 berapa? Oh, Atau iya. sebutkan nama-nama bulan dalam setahun. Nama bulan dalam setahun, Ya, baik. misalnya Januari, Februari. Iya, Ya. itu yang harusnya normal semua orang tahu. Tahu, Oke. atau nama-nama hari dalam seminggu. semua Misalnya tahu. nih dok, saya menyebutkan semua, tapi misalnya saya lupa untuk misalnya 1 bulannya itu kelupa lama Apa gitu ya? banget baru bisa. Itu udah mulai agak-agak kena ada kali. dimensinya nggak? Jadi ada scoring tertentu. Ada Kalau scoring. memang itu maksimumnya 30. Oke. Jadi, kalau misalnya dia kurang, misalnya hanya mungkin 20-an, nah itu mungkin dia sudah mulai awal-awal gejala-gejala pikun. Oke, Seperti itu. jadi scoring kalau di bawah 20 hati-hati gejala pikun. Ya. Oke, ini jadi kita Seperti bisa itu. cek nih Jadi sekarang bisa ya. cek ya. Itu ke dokter mana? Dokter Syaraf ya? Syaraf. Oke, Ya. nanti kita bahas lagi yang menarik sekali pemirsa. Ayo telepon kemarin 5155111. Dokter Fandi akan menjawab seputar permasalahan Anda tentang demensia. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa, Kata Dokter. Masih seputar fakta dan solusi demensia. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini, saya ada fakta seputar Alzheimer. Ya, kita saksikan videonya berikut ini dulu. Pemirsa, penyakit Alzheimer adalah jenis demensia paling umum yang awalnya ditandai oleh melemahnya daya ingat, hingga gangguan otak dalam melakukan perencanaan, penalaran, persepsi, dan berbahasa. Pada penderita Alzheimer, gejala berkembang secara perlahan-lahan seiring waktu. Misalnya yang diawali dengan sebatas lupa soal isi percakapan yang baru saja dibincangkan, atau lupa dengan nama objek dan tempat, bisa berkembang menjadi disorientasi dan perubahan perilaku. Perubahan perilaku dalam hal ini seperti menjadi agresif, penuntut, dan mudah curiga terhadap orang lain. Bahkan jika penyakit Alzheimer sudah mencapai tingkat parah, penderita dapat mengalami halusinasi, masalah dalam berbicara dan berbahasa, serta tidak mampu melakukan aktivitas tanpa dibantu oleh orang lain. Tidak mampu berbicara dan juga beraktivitas, itu juga hampir mirip juga kalau orang pikun kan. Betul. Pasti dia juga nggak bisa mampu berbicara dengan benar dan beraktivitas dengan benar. Nah sebenarnya basically-nya si Alzheimer ini dengan si demensia ini berdekatan nggak sebenarnya dok? Atau memang betul-betul bertolak belakang? Jadi Alzheimer ini merupakan salah satu tipe demensia yang paling sering muncul Oke. pada orang tua. Ya. Ya, jadi sebenarnya demensia adalah kata umum untuk kita sebut dengan pikun. Ya. Salah satu penyebabnya adalah Alzheimer. Tipenya adalah tipe Alzheimer. Tipe Alzheimer. Ya, tipe Dok, aku mau Alzheimer. tanya nih, kenapa misal yang terkena penyakit itu lebih banyak cewek atau cowok? Yang aku tahu kan, kenapa ya keseringan cewek gitu, misal kayak nenek-nenek gitu. Iya, nenek-nenek Iya, lebih bener, pikun bener. gitu ya. Soalnya kita semua cewek-cewek nih, agak-agak Fania sama aku agak Betul. paranoid juga takut. Iya. Jadi memang secara statistik prevalensinya untuk wanita ini perempuan 1:6. Oke. Sedangkan untuk laki-laki ini 1:10. Oke. Jadi dari 6 perempuan, 1 pasti mungkin akan terkena demensia. Wait. 1:6 perempuan. Ya. Laki-laki? 1:10. 1/10. Jadi perempuan maksudnya lebih sering Lebih ya? sering. Jadi Kenapa secara sih dok? tadi. Apa karena perempuan itu lebih banyak suka mikir, banyak segala macam urusan? Lebih banyak stres. Stres Oh, iya lebih banyak pasti. stres ya, pasti. Iya, stresnya Stres, lebih banyak. hormonal, Hormonal. ya, hormonal itu. Iya. Dimana kalau laki-laki biasanya kan lebih stabil. Iya, ya. betul, Berarti betul. kalau makanan tidak, ini juga pengaruh ya, Makanan, Dok? pengaruh. Oke, nanti sebelum kita bahas makanan nih, sebenarnya demensia ini ada faktor-faktor resikonya nggak dokter? Betul. Jadi ada faktor resiko nomor 1, faktor resiko yang tidak bisa diubah. Apa Contohnya adalah usia dan Ya, genetik. udah nggak bisa itu, tolak ya. Itu tidak bisa diubah. Genetik dan usia. Betul. Jadi semakin tua ya kita semakin Probability-nya kemungkinan semakin besar. besar Baik. untuk terkena demensia. Biasanya Ya. 4 kali lebih lipat setelah usia 65 tahun. Baik. Nah, faktor yang bisa diubah contohnya adalah merokok, alkohol, tidak berolahraga, kebiasaan. Jadi faktor-faktor seperti itu yang biasanya mempercepat, stres, dikurangi, ya, dihambat. Baik. Itu dimana kita bisa cegah. Baik, faktor resiko misalnya semua nih kita kadang-kadang suka merasa bahwa demensia, misalnya nih orang terkena demensia pada usia muda dok, ada kemungkinan nggak? Ya, saya mau tanya, tapi saya mengalah dulu dengan penelponnya dokter ya. Halo, selamat malam. Halo, halo, halo. Halo, Iya, malam. selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Hadi, Bu, di Tangerang. Hadi, Mas Hadi di Tangerang. Passwordnya dulu ya. Kata siapa? Kata dokter, Terima kasih Mas Hadi. Pertanyaannya langsung.
Iya, saya mau nanyakan masalah ini kan saya kebetulan orang tua saya kena pikun ini ya Bu ya. Baik. Ya. Ibu atau ayah? Saya, Apa dua-duanya? Ibu. Baik. Iya. Saya menanyakan solusinya bagaimana untuk menangani Baik. masalah ini. Terus yang saya mau tanyakan lagi ini kan harus ke dokter saraf ya. Iya, saraf. betul. Ini bisa pakai BPJS nggak ya Bu ya? Gitu. Oke. Aduh, baiklah, berat pertanyaannya. Itu saja Pak Hadi. Pak Hadi, ada pertanyaan nggak mengenai demensianya? Mungkin bisa membantu terapinya dengan Dokter Frandi. Terkait dengan BPJS-nya kita singkirin dulu nih. Yang terkait dengan penyakitnya, ada pertanyaan nggak? Sayang nih udah bisa masuk TV soalnya. Iya. Halo? Halo. Iya? Iya. Mau tanya nggak sama Dokter Frandi? Oke, terputus. Baiklah. Masalah BPJS, mungkin Dokter Frandi lebih tahu yang sering di rumah betul. sakit. Bagaimana sih BPJS? Jadi Karena kan ini untuk, penyakitnya jaminan long lasting. sosial atau JKN-nya untuk BPJS, Alzheimer ini obat-obatannya jadi bisa di cover. Oke. Jadi ada sebagian obat-obatan yang memang sudah masuk dalam formularium BPJS, di Oke. mana jika ada penderita misalnya dengan gangguan pikun, Iya. itu bisa diberikan obat-obatan. Oh, jadi sebenarnya pemerintah juga mengcover ya Mengcover. mengenai mengenai demensia. Ya. Karena orang berpikir demensia pikun adalah gejala sudah biasa, Sudah bukan biasa. penyakit, jadi nggak perlu diobatin. Betul. Jadi sebenarnya Pak Hadi nggak perlu khawatir, udah dokter bisa hubungi rumah sakit yang memiliki BPJS ya. Ya. Nanti akan membantu. Jadi bisa diberikan pengobatan. obat untuk membantu agar ini pikunnya tidak bertambah Saya rasa parah. sekarang BPJS sudah ada di mana-mana ya, Betul, nggak perlu ya. khawatir. Silakan dicari yang Mas Hadi dan obati ibu tercintanya. Baik, kita kembali lagi ke perbincangan kita tadi. Dokter, kadang-kadang faktor resiko semua sudah dijalani, ya kan? Akhirnya tidak bisa tidak terdiagnosis lah si demensia. Mau diapain demensianya, Dok? Jadi Diapain? Masih bisa kan, Dok? Diobatin sedikit masih bisa. Terutama memang pada tahap-tahap awal deteksi dini ini sangat penting oke. karena satu terapi yang kita lakukan adalah terapi perilaku behavior. Oke, behavior. Jadi kita bisa membuat pasien ini misalnya dengan membuat note catatan-catatan kecil supaya tidak lupa, Oke. ya kemudian melatih iya. latihan ya. Apa yang dia kerjakan sehari-hari Betul. dia tulis. Biar Jadi, dia ingat. Dia ingat, kemudian Jadi dia punya catatan ulang-ulang, gitu ya. dia latihan, ya, supaya pasien ini tidak lupa apa yang dia mau lakukan. Kemudian sering isi teka-teki silang misalnya, seperti itu. biar tahu Iya, Jadi jawabannya. melatih ternyata teka-teki otak. semua mau melatih otak ya. Oke, Iya. nanti kita bahas lagi ya, Dokter. Sebelum banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti yang mau saya tanyakan kepada Dokter Frandi, ada satu fakta atau superfood ya. Ini terkait dengan makanan-makanan yang dapat membantu meningkatkan memori kita. Mungkin juga dapat mencegah supaya kita nggak cepat pikun. Kita saksikan superfood berikut ini. Berikut beberapa makanan kaya nutrisi yang dijuluki sebagai brain food. Makanan ini dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, serta merangsang pertumbuhan sel-sel otak. Salmon adalah sumber terbaik dari asam lemak omega 3 yang berperan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan fungsi otak. Penelitian baru-baru ini juga menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan asupan asam lemak omega 3 lebih banyak diketahui berpikiran lebih tajam dan memperoleh hasil memuaskan pada uji kemampuan. Menurut para ahli, kendati tuna juga mengandung asam lemak omega 3, namun kandungannya tidak sebanyak ikan salmon. Telur telah lama dikenal sebagai sumber penting protein yang mudah didapat dan harganya pun cukup terjangkau. Walaupun mengandung kolesterol, bagian kuning telur ternyata kaya akan kolin, yakni suatu zat yang bisa membantu perkembangan daya ingat atau memori. Kacang tanah dan selai kacang diketahui kaya akan vitamin E, antioksidan yang berperan dalam melindungi membran-membran sel saraf. Bersama tiamin, vitamin E akan membantu sel saraf dan otak untuk penggunaan glukosa sebagai kebutuhan energi. Ya, kalau kita melihat tadi tuh ternyata ada salmon ya, kacang-kacangan juga ada, banyak sekali berbagai makanan nih. Sebenarnya semua itu membantu untuk meningkatkan memori kita, Betul. Dokter. Misalnya biar makan 1-2 kilo sehari itu namanya kacang-kacangan, bisa betul-betul bisa mundur nggak tuh ininya apa namanya demensianya? Atau harus ada suplemen atau nutrisi-nutrisi tertentu yang mendampingi dari makanan ini? Jadi
makanan secara total tadi kita lihat ada omega 3 dan Ya. lain-lain ya. Jadi kita banyak diet yang khusus untuk penderita Alzheimer, biasanya kita pakai Mediterranean diet. No, Ya. Jadi baik. diet Mediterranean yang banyak Seperti apa sayur, Mediterranean? biji-bijian, Banyak sayur, buah-buahan, biji-bijian, banyak buah-buahan. kemudian ikannya yang banyak mengandung Itu omega 3, ikan Mediterranean laut. diet tuh nggak makan nasi ya? Jadi porsi karbohidratnya jauh lebih sedikit. Tetap Betul. makan, tapi tetap harus sedikit. Kalau misalkan nenek aku kan udah 65 tahun. Ya. Dia kan kasihan, itu juga kasihan dia kalau dia suka Dia sayang banget sama neneknya. Iya, suka keluyuran sendiri gitu. Nah, menurut aku ada nggak sih makanan apa yang bisa memperlambat membantu gitu. Ya. Biar Jadi, nenek aku tuh bisa. agak ingat juga. Jadi tadi omega 3 ikan-ikanan kita ganti dietnya dengan diet Mediterranean. Oke. Kemudian ada obat-obatan. Mungkin Oke. karena kita lihat kalau yang keluyuran itu kan tahapannya udah ke sedang ke berat Betul. seperti Karena itu. umurnya udah 65 tahun Ya, gitu, Dok. jadi kita selain itu kita pakai obat-obatan. Jadi Obat-obatan, obat-obatan yang bisa kita kasih ada beberapa golongan itu nanti yang Ya. akan memicu supaya memorinya ini jauh lebih baik. Baik. Jadi dia akan ingat kembali. Iya, iya, Ya, iya, iya. semuanya. Wah, ada penelpon. Saya baru mau bertanya, tapi pas sekali kita terima teleponnya. Halo, selamat malam. Malam, Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Leni dari Medan. Mohon maaf, Ibu siapa? Leni. Ya, Ibu Leni di Medan? iya. Oke, Ibu Leni, passwordnya dulu. Kata siapa? Kata dokter, Terima kasih. Langsung pertanyaannya, Ibu Leni. ini saya pernah lihat suatu nenek-nenek udah tua kali tapi tidak ngalami Demensia. pikun atau Alzheimer atau apa Betul. gitu. Dia terang semuanya jelas sekali kayak masih muda gitu. Apa bisa kemungkinan orang lain? Bagaimana caranya bisa seperti itu? Ibu Leni, itu orang terdekat di keluarga nggak atau tetangga jauh? Tetangga. Jauh ya, harusnya diperhatikan tuh seperti apa pola makan dia mungkinnya. Oke, ditanya kenapa pada usia yang seharusnya demensia dia nggak demensia ya Bu Leni ya? Oke, boleh tahu tadi usianya berapa tetangganya? Terputus baiklah. Udah tua kali lah, udah hampir 90. Sudah hampir 90 dan tidak mengalami demensia. Wah, pertanyaan bagus Ini banget. masih terang sekali, apa-apa masih terang gitu. Baik, baik. Ingatan juga masih terang. Maksudnya Penglihatan. nggak ada lupa-lupa Oh, baik, baik, seperti baik. orang lain gitu. Baik, baik. Bagus sekali pertanyaan. Terima kasih ya Bu Leni atas pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Dr. Frandy. Silakan dokter. Wah, menarik Iya. nih. 90 tahun. Saya mau 90. seperti itu. Jadi untuk 90 tahun kadang-kadang kita tahu bahwa mungkin untuk si ibu ini dia tidak punya faktor genetik dan pada mungkin masa mudanya dia melatih otaknya dengan baik Iya. ya. Tadi kemudian makan dengan 4 sehat 5 sempurna Iya. yang banyak bergizi. Jadi tidak terlalu banyak Tidak makan mengkonsumsi alkohol, hidup sehat. Baik. berolahraga teratur, Olahraga teratur, memang seperti pentingnya itu dan semua itu tidak ya. stres, hindari stres. Oke. Jadi biasanya nanti memori kita tidak akan makin rusak seperti itu. Dok, misalkan Ya. aku suka tidur nggak teratur tuh, Nah. itu cenderung mendekati iya namanya kan pulang biasa show apa sebenarnya gitu ya. artis-artis. Bener-bener. Iya, Pulang show malam. Betul-betul. Tidurnya nggak Nggak teratur teratur. pokoknya. Besoknya Kadang-kadang lupa kurang, jadinya. kadang-kadang Ya kan? suka Betul. kelebihan. Jadi gangguan tidur sendiri Iya. juga bisa menyebabkan lupa. Ya. Oke, Gangguan jadi tidur. kurang tidur aja Kurang nih, tidur, kita ya. bisa lupa ya. Lupa. Apalagi Karena kalau otak kita tidak beristirahat dengan baik. baik, Seperti itu. maksudnya kalau sering itu nanti bisa berakibat memang dia akan bisa berakibat demensia di hari tuanya. Ya. Jangan sering. Waduh. Oke, baiklah Takut dokter. ya. Misalnya nih, tadi kita sempat bahas mengenai terapi kan? Ya. Dari yang pertama dilatih dulu, Latihan, ya kan? betul. Latihan. Belum selesai saya rasa dokter itu karena keburu ada penelpon dan kita tadi Ya. break sebentar. Oke, latihan. Oke, memorinya untuk melatih memori ditulis semua kegiatan sehari-hari. Setelah itu apakah ada obat-obatan? Apakah ada tindakan lain dokter? Ya, terapi satu tadi terapi yang bukan obat-obatan tadi kita melatih, kemudian makanan, Iya. ya olahraga Nah, teratur, nah. kemudian obat-obatan ada obat-obatan khusus. Memang tidak banyak obat-obatan untuk demensia. Baik. Mungkin sekitar 5-6 macam yang biasanya akan membantu Oke. mulai dari suplemen obat-obatan ya, dari doneprazil dan lain-lain itu nanti akan membantu supaya memorinya ini jadi lebih baik. Lebih Baik, baik, ya. jadi pasien demensia selain dilatih seperti itu tetap ada konsumsi obat-obatan. Obat-obatan, betul. Nah, obat-obatan ini akan dia konsumsi seumur hidup atau ada batasannya? Ini harus stop atau Ya. ini harus tapering off? Obat-obatan ini tidak menjamin bahwa setelah saya makan obat ini demensia saya akan hilang. Oke. Jadi rata-rata hanya memberikan efek protektif sampai 36 bulan sampai maksimum 5 tahun. 5 tahun. Setelah Ya. itu nggak bisa lagi. Setelah ya? itu tidak begitu efektif Tergantung kembali. kepada pasien, Karena penurunan fungsi dari otak itu sendiri. Jadi tidak Oke. bisa mencegah 100%. Berarti kalau misalnya kita konsumsi obat itu ketergantungan apa nggak, Dok?
tidak ketergantungan, Oh, tidak. ya hanya membantu efek protektif sehingga tidak bertambah parah. Tapi karena usia itu sendiri membuat otaknya ini menjadi menurun fungsinya. Baik, 5 tahun mungkin maksud Fani adalah 5 tahun dikonsumsi berturut-turut, takutnya ada ketergantungan. Ketergantungan, ya. Ternyata Tidak. memang cuma 5 tahun aja ya, di atas itu harus di stop. Oke. Tidak di stop, tapi dia tidak efektif kembali. Tidak efektif ya. Oke. Karena memang otaknya sudah Saya menurun. masih menarik dengan pasien tadi yang usia 90 tahun ya, Ya. dokter. Mengatur pola makan, pola ini kalau memang betul-betul diselami itu bisa ya kita pada usia 90 tidak mengalami demensia. Bisa. Jadi Ya. bisa itu benar Bu Leni, jadi memang Jadi masih bisa beraktivitas masih ya. beraktivitas Kita lihat dengan kalau di negara-negara maju ini lebih banyak seperti kita lihat di negara-negara tetangga. ya berkembang banyak Ya, sekali, saya lihat sudah tua-tua tapi mereka masih melakukan masih aktif. aktivitas. Ya, sedangkan kalau makanya di sini udah tua 60 aja udah pakai kursi roda, Betul. ada mbaknya Oke. nentengin Iya. masuk gitu. Jadi sebenarnya Ya. adalah pemirsa, bagi Anda di rumah jika merasa sudah tua nggak boleh berhenti untuk beraktivitas. Ya. Cobalah terus beraktivitas, cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk melatih otak supaya nggak mudah demensia. Kita akan break sebentar, kita akan kembali setelah lagi, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Ini sebenarnya penyakit yang memang kita anggap semua hal yang biasa. Betul. Tadi sempat saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya sudah melihat Fania sudah kasih kode-kode. Oke, kamu mau tanya apa sayang? Iya, aku sudah tadi mau nanya, Cun. Boleh, nanya apa Fan? Iya, dokter. Kalau misalkan mereka itu yang cenderung mengalami perubahan perilaku, itu kena penyakit ini nggak? Demensia. Demensia. Nah, Gitu. Jadi perubahan perilaku ini pada demensia ini muncul setelah beberapa saat. Jadi Wait, tidak dok, tiba-tiba. perubahan perilakunya misalnya seperti apa nih dok? Biar pemirsa Ya, lebih jelas. Iya. Jadi perubahan perilaku nomor 1 pada demensia atau pikun ini nomor 1 adalah memory loss. Memory loss. Jadi kehilangan memori, Hilang fungsi memori. mengingat, menghitung, kemudian mengenali orang itu yang akan hilang dulu. Oke. Ya, kemudian nanti karena fungsinya hilang ini terjadi perubahan perilaku. Mereka akan lebih curiga. Misalnya ini makan apa? Misalnya ini punya siapa? Ini apa gitu. Kemudian Iya. barangnya dia lupa taruh di sana. Oh, ini dia mencuri misalnya gitu. Jadi Padahal perubahan sebenarnya perilaku. enggak. Ya, tetapi memorinya ini hilang dulu bahwa akhirnya timbul gejala-gejala seperti itu. Ini tasku ada yang curi gitu. Padahal dia lupa meletakkannya. Padahal dia lupa meletakkan misalnya. Baik, itu sebenarnya juga nggak bagus juga ya bagi yang merawatnya, kasihan. Betul. Jadi sebenarnya kalau melihat itu semua, nah kalau udah seperti itu terjadi perubahan perilaku, ini kita yang di rumah nih kita ngapain nih misalnya? Adakah pencegahannya yang bisa dilakukan terhadap orang-orang yang sudah demensia ini dokter? Ya, jadi yang paling sebenarnya menjadi masalah adalah gimana kita merawat orang-orang dengan demensia ini. Oke. Kita tahu dia sudah mengalami fungsi kognitif, tetapi yang merawat ini nanti yang akan menjadi beban, Iya, betul, menjadi betul. depresi merawat. Ini seperti ini ibu selalu menyalahkan Jangan-jangan jadi saya. ikut Misalnya stres seperti nanti itu. yang Stres. merawat. Betul-betul. Jadi stresnya ini nanti pada caregiver atau perawat yang merawat orang ini. Kita harus mengerti, memahami, kita mengalah. Misalnya dia maunya A ya kita mengalah dulu. Tetapi kan Baik. nanti dia juga lupa kan. Jadi tidak usah kontra, nanti akhirnya jadi perilakunya menjadi lebih mudah marah-marah, Baik. banting-banting barang seperti itu. Iya. Ya. Bisa terjadi seperti itu pada Bisa demensia. terjadi seperti itu pada Gejalanya demensia. agak-agak sepertinya lumayan Ya. lebih keras ya Lebih maksudnya. keras. Baik, jadi kalau dari untuk seperti yang sudah mulai banting-banting barang, sudah mulai mungkin agak teriak-teriak seperti itu ya, itu seperti apa terapinya? Apa memang saat itulah perlu dikasih obat dokter? Ya, jadi ada obat-obatan nanti untuk menenangkan pasiennya. Jadi bukan hanya untuk memicu, tapi juga mengontrol perilaku pasien Oke. ini supaya ya tidak Dok, seperti aku itu. tanya nih, orang yang masih muda, kalau suka marah-marah, itu suka bisa mudah lebih cepat demensia nggak? Iya nggak? Iya, emosional itu. Iya, Emosional. emosional. Karena beberapa saya suka melihat orang-orang masih muda Betul. terpicu sedikit, padahal Emosi, mungkin langsung iya marah. langsung Meledak, meledak. ya. Nah, itu Iya. berbahaya sekali. Ya, jadi itu tidak bisa selalu. demensia nggak dong? Tidak selalu. Enggak Oh, selalu. biasa. Jadi kalau gitu, kalau yang seperti itu perilaku ya. Perilaku. Lain lagi yang Lain harus lagi. diterapi. Itu perilakunya Ya, yang harus pada diterapi. demensia dia memorinya yang hilang. dulu. Memorinya, Ya, jadi ingatan. itu emosional ya, Ya, perilaku emosional, emosional. ingatan. Baik, dari semua itu dokter, pencegahan yang paling baik pada kalau sudah terjadi pada usia tua agak sulit untuk melakukan pencegahan. Minimal mengurangi apa yang gejala-gejalanya tidak lebih berat. Maksudnya nggak naik grade-nya dari awal, sedang ataupun jadi berat. Kita terima telepon dokter. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? sama Ibu dari Kuningan. Mohon maaf, Ibu siapa?
Ibu Uus dari Kuningan. Oke, Ibu Uus dari Kuningan. Oh, jauh sekali ya. Ibu, passwordnya dulu kata siapa? Kata Kata dokter. Ibu ada pertanyaan buat Dokter Friendly, silakan. Iya, selamat malam dok. Selamat malam Ibu. Iya, saya dari Kuningan, umur saya 43. Iya. Ya, saya sering lupa gitu, terus mimpi tuh suka buruk, mimpinya tuh suka hilang gitu, termasuk penyakit itu belum, bukan? Baik, suka mimpi juga, suka lupa-lupa ya Ibu ya? Iya. Usia Jadi 40-an? mimpinya suka hilang gitu, barang hilang apa hilang gitu teh. Tiba-tiba hilang, maksudnya mungkin lupa meletakkan. Jadi mimpinya suka hilang apa barang hilang apa hilang. Baik. Sering gitu teh. Baik. Ibu Uus sudah pernah dibawa ke dokter? Belum. Belum. Oke, Ya. nanti akan dijawab. Cukup dokter, ada yang Ya. tanyakan? Baik, Ibu Uus nanti akan dijawab ya. Solusinya seperti apa oleh Dokter Friendly. Wah, ini bagus sekali dokter. Ya, jadi Ibu Un ini kan dia suka lupa ya, kalau malam nggak bisa tidur, gelisah, taruh barang sembarangan. Mungkin ada baiknya nanti dia konsultasi nanti ke dokter Baik. saraf untuk dilihat. Tadi kita ada screening, melihat bagaimana apakah Ibu Un ini benar-benar menderita pikun atau Baik ya. demensia. Kadang-kadang dia suka Ya. hilang-hilang dan kadang-kadang dia ingat Dia gitu. ingat kadang Oke. enggak gitu. Apakah Baik. ini benar-benar cuma karena usia atau Usia mungkin 40-an konsentrasi ya? Oke. Masih muda memang. Baik, Ya, baik. biarpun kalau Alzheimer biasanya kan usianya lebih tua. Biasanya ya. kalau begitu ke arah mana biasanya dok? Biasanya bisa ada gangguan disebut dengan mild cognitive impairment, jadi gangguan kognitif. Oke, Jadi gangguan. kemudian bisa karena kurang tidur, biasanya bisa mudah lupa seperti itu. Jadi ada beberapa faktor lain yang mungkin nanti akan dievaluasi lebih detail saat pemeriksaan. Oke, Fania, nenek kan 65. Iya, Kamu udah pernah bawa ke dokter syaraf belum? Belum pernah. Mesti bawa ke dokter Ya aku Friendly. pikir kalau 65 itu udah memang karena udah Usia ya? Usia. Iya, ternyata Makanya bisa aku mau tanya diobatin. juga ke dokter kalau misalnya 65 tahun itu masih bisa diobati atau tidak dokter? Jadi masih bisa. Jadi Masih kita jangan bisa. kita bilang oke ya udahlah ini maklum aja udah usia segini, nggak perlu diapa-apain seperti itu. Tapi ada baiknya dengan seperti ini kita lebih waspada. Ya. Kita mengerti bahwa kalau pikun ini ternyata bisa diobati. Jangan khawatir bertambah ya. buruk. Iya, seperti ya. itu. Jadi jangan lupa mesti bawa ke dokter Ya. Friendly ya. Oke pemirsa, nanti akan kembali lagi di segmen yang terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Menarik sekali berbicara masalah demensia, dan juga saya senang sekali pada malam hari banyak sekali penelpon, mungkin semuanya tertarik ya terkait dengan demensia. Oke, Dokter Friendly, Ya. sekarang dari semua yang udah gejala, udah semuanya ciri-ciri pengobatan, terapi, screening kita sudah bahas tuntas malam hari ini. Mungkin ada tips sedikit buat pemirsa di rumah. Apakah ada tips-tips buat mereka, mungkin banyak yang menyaksikan tapi malu untuk telepon? Silakan diberikan tips-tipsnya, dokter. Jadi ada beberapa tips yang kita bisa lakukan, tips Oke. sehat Ha. agar kita menjadi lansia yang juga tetap produktif ya. Baik. Satu, kita harus sehat fisik, Sehat berolahraga teratur. fisik, olahraga Ya. teratur. Kemudian sehat psikologis Sehat ya. Jadi psikologis. pikirannya ini harus yang baik-baik Baik. ya. Kemudian sehat sosial, berinteraksi. Sehat sosial. Ya, kemudian yang terakhir adalah sehat spiritual, kita harus beribadah. Iya, itu Ya, yang paling penting. itu tips sehat. Saya Dan setuju supaya itu. kita tidak lupa juga ada prinsip saya adalah ya jangan lupa agar kita tidak lupa. LUPA. Kita Jangan lupa agar Apa? kita tidak lupa. Nah, apa Lucu itu banget. lupa? Nomor satu ada L-nya, latihan. 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 U-nya itu kita harus ulang-ulang Ulang-ulang. agar kita tetap mengingat. Oke. P-nya itu adalah perhatian. Oke. Kita fokus agar kita bisa konsentrasi penuh sehingga ingatannya lebih baik. Oke. Kemudian yang A-nya itu adalah asosiasikan. Kalau kita lupa misalnya kita harus melakukan tindakan A dan B, kita asosiasikan agar kita jangan lupa. Mirip-mirip Oke, misalnya kita harus oke. ngambil misalnya bolpen, pena dan lain-lain, itu kita grup bahwa kita harus ambil alat tulis misalnya. Seperti itu. Jadi Oke. ya ingat lupa agar jangan lupa. Latihan, Ingat ulang-ulang. lupa agar jangan lupa. Latihan, Itu. ulang-ulang, perhatian dan asosiasikan. Latihan, ulang-ulang, perhatian dan asosiasikan. Aku Saya mau masih bisa bertanya. ingat, jadi belum demensia ya. Aku mau bertanya tapi udah lupa nih. Jangan aku kembali. Oke, Fania, dengan kamu menyaksikan ini pasti kamu banyak dapat ilmunya ya, walaupun Iya. bukan juga untuk diri kita sebagai wanita yang akan mengalami masa tua, pasti juga untuk nenek di rumah. Ya Iya. kan, dengan ini kamu juga bisa, oh ternyata 65 bukan berarti nenek nggak bisa diobatin, ternyata bisa diobatin. Masih bisa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi, mungkin ada sedikit yang ingin kamu sampaikan atau mungkin ada sedikit yang masih ingin unek-unek ke Dokter Friendly, silakan. Iya, kalau misalkan apa ya? Tuh aku jadi lupa. Ini gejala demensia. artinya. Gejala itu ya. Terkait dengan Iya. nenek atau bagaimana? Misal faktor yang mendukung itu apa ya dokter ya?
Faktor mendukung agar Ya, membantu pemulihannya lebih cepat membantu untuk pemulihan demensianya. adalah sebenarnya faktor keluarga, Faktor keluarga. dan Oke. sosial. Dukungan Jadi ya. keluarga harus memberikan dukungan, memberikan suportif. Kalau misalnya ada orang yang lupa, jadi kita bukan cuma oke biarkan saja, oh dia pikun nggak bisa Betul, diapa-apain. dukungan keluarga. Jadi kita dukungan, kita memberikan agar dia lebih terawat. Seperti anak Oke. kecil misalnya, Ya. dia buang air kecil, ya kita kan jangan marah seperti itu. Jadi kita ajari lagi, ya kita Jadi- latihan lagi jadi jangan supaya dicuekin ya, dokter, jangan ya? dicuekin, supaya nanti perubahan tingkah lakunya, memorinya ingat kembali. Baik, Ya. Dokter Fandi singkat pada jelas dan saya sudah cukup banyak sekali mendapat ilmu mengenai demensia. Fandi juga terima kasih ya, tapi kamu harus bernyanyi nanti di akhir segmen. Dan pemirsa juga terima kasih sekali yang sudah setia menonton Kata Dokter. Sebelum tutup ada quote sedikit. Saya percaya bahwa jika Anda sehat, Anda mampu melakukan segalanya. Tidak ada orang lain yang dapat memberikan selain Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan menjadi sehat, saya percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan saya. Dari Pedro Martinez, mudah-mudahan menjadikan kita jadi lebih baik dan jangan lupa untuk tetap beribadah spiritual, kata Dokter Fandi. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Silakan Fandi. Sakitnya tuh di sini kau duakan aku.